Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya ya untuk melanjutkan seri kuliah kita di bagian pemrosesan polimer. Di sini kita sampai di bagian pertama yaitu adalah ekstrusi. Nah, ekstrusi, sebenarnya kan sering dengar ya teman-teman kata ekstrusi ya. Jadi ini ada gambar. Jadi apa trivia untuk mata kuliah polimer ini di setiap slide itu memiliki makna ya. Jadi perlu dicerna nih yang di slide ini ya. Jadi nggak main-main ini pemberian ilustrasinya. Gini, sebenarnya ekstrusi itu ini kayak seperti ini ya dia. Jadi ada dia feednya masuk, kemudian diolah, kemudian ditekan sehingga dia keluar seperti itu. Atau ini ada odol, siapa yang nggak pernah pakai odol? Nggak mungkin ya, pasti semuanya pernah. Kita kasih, kita tekan, dorong, keluar dia kan. Nah ini salah satu bentuk ekstrusi juga, kegiatan ekstrusi. Dan yang paling mencerminkan adalah ketika memakai lem tembak. Kenapa yang paling mencerminkan? Karena lem tembak itu selain kita dorong pakai yang ini tadi, selain di push, kita pakai hit. Nah, jadi dua. Sedangkan kalau yang ini ya nggak pakai hit ya, cuma pakai mekaniknya aja. Ya, saat ini juga ketika kita bikin mie juga nggak pakai mekanik, nggak pakai hit juga ya. Jadi itu gitu. Ekstrusi adalah suatu proses mendorong atau menekan material melewati suatu cetakan. Apa yang disebut cetakan? Nah, ini dia ujungnya nih. Atau ini dan ini. Jadi dia hasil dari eh, material tadi atau produk nanti yang dihasilkan menyesuaikan dengan bentuk eh, cetakannya atau kita sebut nanti dengan die-nya. Die. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Ini adalah seperti pipa ya. Ini seperti mungkin sering juga yang ngelihat ini ya, tapi aku juga kurang tahu ya namanya apa. Tetapi dia bentuknya pasti kalau ekstrusi itu bentuknya simple, sederhana, tidak terus juga eh, apa ya, yang intinya itu membuat produk dengan penampang yang seragam. Jadi kita nggak bisa nih bikin penampangnya yang sulit-sulit. Nanti ada dia post ekstrusi, nanti kita bahas berikutnya. Nah, jadi intinya itu kita panaskan dahulu kemampuan, kemudian ada kemampuan alir dari polimernya. Nah, kemudian pelet ditambah aditif, ini mengubah bentuk tanpa merubah struktur. Oh, ini sorry, ini adalah pengertian dari aditif. Aditif itu kita tambahkan untuk dapat mengubah bentuk tanpa merubah struktur dari polimer tadi. Nah, pelet dan aditif ini akan dilelehkan. Pelet dan aditif akan dilelehkan, kemudian kita ekstrusi. Kenapa harus dilelehkan? Karena memunculkan kemampuan alir. Atau dengan kata lain, viskosnya lebih rendah gitu ya. Karena dia nggak solid lagi. Kemudian ini ada dasar-dasar ekstrusi. Intinya kalau kita pengen mengekstrusi itu tidak kita pasti penampangnya itu seragam ya teman-teman. Karena bentukan dainya itu ya gitu-gitu aja nggak berubah gitu ya. Jadi ekstrusi dari pelet plastik ditambahkan aditif, kita tambahkan tekanan dan temperatur, maka nanti akan menghasilkan lelehan plastik. Kemudian kita lakukan pembentukan karena dia melewati die tadi atau cetakan, kemudian kita dinginkan. Nah, ini nanti seperti ini teman-teman bentuk yang lelehannya nanti. Jadi nanti ini ya. Oh ya, nama alatnya untuk mengekstrusi, nama alat untuk ekstrusi adalah extruder. Adalah ekstrusi. Oke, siap. Kita akan lanjut
pembahasan kita mengenai kelebihan dan kekurangan ekstrusi. Ya, sebenarnya di kelas itu dijelaskan ya sangat jelas mengenai ekstrusi ini, tetapi eh, mungkin ini akan lebih singkat ya ketika penyampaian oleh saya, karena ini mungkin eh, jadi sebenarnya ilmu itu lucu ya. Jadi misalnya nih, para dosen itu kan ilmunya banyak tuh ya. Mungkin mereka belajar dulu pas di kelas juga, terus mereka ada penelitian atau apa, atau baca jurnal, atau baca buku segala macamnya, kemudian dituangkan di PPT, kemudian dijelaskan. Ilmunya tadi ditransferkan ke saya, dan ilmu yang saya dapatkan itu ditransferkan lagi ke video ini. Nah, setiap pentransferan tadi ada ilmu ya boleh kita bilang yang terskip atau terbuang gitu. Sama halnya seperti energi. Jadi kita ingin mengkonversi energi itu pasti ada ini ya eh, energi yang hilang gitu. Nah, atau kita biasa sebutkan ada entropinya gitu. Jadi ketika kita 100% dari dosen ke saya, pasti ada kurangnya itu. Baik dari dosen yang menyampaikan. Nah, dari saya ke apa namanya? Ke video ini juga pasti kurang. Jadi, teman-teman harus proaktif juga ya mencari tahu apa-apa saja yang kurang. Sorry ya, tadi itu sebagai sela-sela kita belajar polimer ya. Soalnya di polimer ini apa ya? Butuh semangat nih teman-teman. Soalnya kalau dibilang susah emang ya lu susah gitu. Tapi ya harus bisa gitu. Nah, ini kelebihan ekstrusi. Ini pertama, ini sifatnya kontinu. Kapasitas produksi tinggi karena tadi dia kontinu, biaya produksi rendah karena dia mass production. Ya, bisa. Proses pelelehan efisien. Kenapa efisien? Karena dia dibantu dengan pemanasan adiabatik ya, atau dari gesekan plus heat dari luar. Nah, dapat digunakan pada berbagai jenis polimer, oke. Dapat mencampurkan antara polimer dan aditif dengan baik. Nah, di sini dari screw-nya. Screw ini adalah kunci dari si ekstrusi tadi. Karena yang ngeblend itu baik enggaknya antara polimer dan aditif adalah si screw-nya tadi. Dan warna adalah salah satu aditif. Berarti di sini adalah koloran. Koloran. Jangan kira orang berkolor gitu ya. Kekurangan ekstrusi. Bentuk yang dapat diproduksi sangat terbatas, yoi, karena dye-nya juga tidak berubah-ubah. Hanya dapat digunakan untuk memproduksi komponen menuju penampakan yang seragam. Yoi, pas benar banget karena dye-nya pasti tidak berubah atau dye-nya gitu-gitu aja. Ini ada skema mesin ekstrusi, teman-teman. Ya, di sini ada skema mesin ekstrusi. Jadi sebenarnya intinya itu ya ada lima, ada extruder, ada die, ada cooling, ada puller, dan removal. Apa itu extruder? Nah, di sini untuk mencampurkan dan melelehkan polimer. Apa itu die? Ini polimer melewati die sehingga eh, pada penampang tertentu ada sebagai cetakan. Polimer itu penampangnya seperti apa? Apa itu cooling ya? Dari namanya sebagai pendinginan, biasanya pakai air tuh teman-teman. Apa itu puller? Puller itu adalah penarik. Jadi ketika polimer ini, jadi kan ini feed, ini tempat masukin ya teman-teman, feed. Nah, di feed ini kan dicampurkan antara polimer plus aditifnya. Kemudian nih masuk, kemudian di screw sampailah dia ke die, dicetak. Di extruded-nya ini keluar die itu kalau enggak dia ditarik, maka jalannya polimer tadi melewati die akan terganggu teman-teman. Yaitu dipengaruhi oleh viskosnya ya, karena polimer itu cepat juga viskosnya naik banget sehingga bentuknya solid. Jadi emang harus ditarik ya teman-teman. Kemudian kita cooling. Kemudian ada removal.
Removal itu adalah pemotong dengan dimensi panjang tertentu sesuai keinginan kita. Ini adalah skema umum untuk mesin ekstrusi, teman-teman. Kita akan bahas lanjut lagi. Di sini kita bahas yang extrudernya dulu ya. Nah, di sini extruder ini ada terbagi lagi menjadi 7 komponen, teman-teman. Satu, motor. Motor ini fungsi apa? Sebagai penggerak. Yang kedua adalah feed atau hopper. Feed atau hopper ini adalah tempat memasukkan ini dia ya. Kan kalau kita misalnya PE kan kita beli kan PE itu dalam bentuk apa ya? Pelet-pelet ya, pelet-pelet PE yang dijual. Kemudian akan kita proses misalnya gitu ya, akan bentuk apa gitu. Nah, pelet-pelet tadi dimasukkan feed atau hopper namanya, yang ditambahkan tentunya sama aditif. Nah, kemudian pada feed atau hopper ini ada juga yang memiliki sistem udara panas. Kenapa memiliki sistem udara panas? Karena dia pada bisa jadi ada ada ini ya, uap air yang terjebak. Jadi kita tidak boleh pada pemrosesan itu ada uap air atau yang terjebak, karena akan ini yang menurunkan properties yang dari produk yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ada truss bearing. Ya, ini penghubung aja ya, atau sebagai connected antara screw dan motornya biar bisa bergerak. Kemudian ada barrel. Mana barrel tuh? Lihat nggak barrel? Sorry, yang keempat ya. Barrel. Barrel itu ya ini ya, secara keseluruhan yang gede ini ya barrel ya. Jadi di barrel ini sendiri biasanya apa ya? Ada panas juga, panas dari mesinnya, kemudian panas dari gesekannya di bagian screw tadi kan dia ada gesekan ya. Nah, di sini ada gesekan. Kemudian 5 ada screw. Oh iya, ya ada screw. Kemudian di sini ada fan port. Eh, jadi pasti ada zat volatil pada polimer tadi, eh, dan beserta aditifnya pasti ada. Nah, di sini kita sediakan fan portnya agar dia keluar terlebih dahulu sebelum dia menuju ke ekstrusinya ya, ke die-nya. Kemudian 6 ada head zone. Ini ada breaker, flat, screen packs, adapter ring. Ini menghalangi polimer yang tidak meleleh sempurna. Jadi, kita tahu bahwasanya dalam pelet-pelet itu ada MW yang rendah, ada MW yang tinggi. Bisa jadi ketika dia proses pelelehannya di screw tadi itu belum sempurna ketika sampai ujung hingga mau masuk die. Dan itu kan tidak diinginkan ketika ada material yang tidak blend atau tidak merata gitu, atau dia masih eh, apa ya, belum meleleh sempurna. Nah, dia itu tertahan tuh di head zone, tertahan dia di sini, tertahan di sini. Kemudian yang polimernya yang udah meleleh sempurna ya tetap aja dia apa, keluar gitu kan. Yang tertahan hanya yang belum meleleh sempurna. Dengan adanya waktu tambahan ketika dia tersangkut tadi di head zone tadi, itu dia lama kelamaan akan meleleh juga. Jadi pada akhirnya dia akan melewati si head zone tadi, tapi dalam kondisi dia sudah meleleh sempurna. Kemudian yang ketujuh ada die, adalah cetakan. Kemudian nama dari polimer yang kita ekstrusi adalah extruded ya. Extruded. Extruded. Oke, paham ya tadi ya? Berarti yang penting di situ, di sini feed atau hopper dia ada yang pakai pakai sistem udara panas. Kemudian fan port ini fungsi untuk mengeluarkan zat volatile yang ada di dalam polimer. Kemudian yang nomor 6 ini penting juga, dia menahan ketika ada namanya head zone ya, terdiri breaker, flat, screen pack, adapter ring. Ini dia untuk menahan polimer yang belum meleleh sempurna. Kemudian die, ada cetakan.
Nah, di sini akan kita bahas nih teman-teman mengenai aduh, dikit ya sebenarnya. Skema mesin ekstrusi, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai screw. Screw ini adalah bagian terpenting dalam proses ekstrusi. Oke, karena di bagian penting kita emang harus ngasih pay attention yang lebih tinggi ya teman-teman. Pertama, dia desain screw-nya. Screw, cara bacanya. Ini sangat mempengaruhi efisiensi dari proses mixing dan pelelehan polimer. Nah, di sini yang paling itu ya ada barrel diameter. Sorry guys, yang aku maksudkan tadi barrel itu bukan keselut, tapi yang ini dia barrel tuh ya. Aku merahin itu namanya barrel. Nah, jadi jarak antara barrel diameter sama root diameter itu, kemudian ada screw outside diameter, kemudian ada full depth, slide, pitch. Ini ya sangat berpengaruh ya teman-teman. Ini ada parameter desainnya, rasio L dan D. L per D. L itu adalah eh, LD, D diameter. Kalau L itu ya panjang ya, atau length, ya kan? Nah, itu 16:1 dan 32:1. Ini aja ya. Kemudian ada diameter root. Itu diameter root ya dari ini ya, bentuk yang apa namanya? Rootnya gitu. Kan sebenarnya ini batang kan, tapi ada wingnya. Nah, itu diameter root. Kalau flight channel depth adalah jarak antara ini ya, si diameter barrel diameter dengan si rod diameter, itu kita sebut flight depth atau FD. Kemudian ada pitch juga, pitch itu adalah kemiringan. Kemudian ada clearance, itu 1/1000 kali D. Kemudian ada lebar zona feed, compression, dan metering. Ini ada feed section, compression section, metering section, kemudian resin flow. Apa itu feed section atau kita sebut feed zone adalah bagian ini berfungsi untuk, oh ya, di sini teman-teman, untuk polyethylene screw ya. Jadi masing-masing punya screw yang berbeda-beda. Jadi untuk yang feed zone polyethylene type screw ini adalah untuk mendorong material dari feed rod ke depan. Kemudian ada preheat polymer. Kemudian pada compression section atau compression zone adalah melelehkan polimer melalui shear atau adiabatic heating dan mendorong zat volatile keluar. Nah, itu ya. Di sini dia mendorong material dari trot ke depan dan preheat polimer ya. Jadi belum meleleh, cuma di preheat aja. Oke. Kemudian metering zone adalah homogenisasi lelehan dan mendorong lelehan melalui die. Dan compression ratio adalah F compression radio adalah FD feed sama FD metering. Antara diameter feed sama metering ya, itu kita sebut compression ratio. Oke, ini penting juga ya diingat ya guys. Oke, kita lanjutkan. Ini ada skema mesin ekstrusi. Jadi di sini dia arah aliran lelehan. Saya dari hopper tadi ke bagian feed zone yaitu. Nah, di sini bagian feed zone ini kita mendistribusikan pelat ke compression zone. Di compression zone kita melelehkan polimer. Di metering zone kita homogenisasi dan distribusi lelehan ke dies. Panjang tiap zone berbeda-beda untuk setiap polimer. Ingat ya, di feed zone kita cuman mendistribusikan pellet ke compression zone. Di situ termasuk yang ini ya,
ngecampur si polimer dan aditif. Kemudian kita preheat nih, kita oper ke compression zone. Di compression zone kita lelehkan nih polimer. Kemudian di metering zone kita homogenisasi dan kita teruskan ke dice-nya. Nah, di sini eh, ada juga skema mesin ekstrusi. Mungkin ada pertanyaan, nilon memiliki lebar zona yang berbeda, mengapa? Ini lihat teman-teman, di sini polyethylene pipe screw sama nilon pipe screw. Kenapa pada polyethylene screw dia compression sectionnya dia lebih panjang dibandingkan nilon, tapi di nilon feed sectionnya lebih 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 panjang. Nah, pada polyethylene itu memiliki PDI yang lebih rendah. Jadi dia range untuk apa namanya melting, range untuk dia melting, dia itu tinggi range-nya, besar range-nya. Jadi kita perlu memastikan dari range terendah sampai range tertinggi. Di sini polimer PE, PE itu apa namanya meleleh. Nah, sedangkan kalau di nilon dia PDA-nya lebih besar atau dia bentuk ukuran molekuler seragam, panjang molekuler seragam, dia itu memiliki apa ya namanya range-nya yang lebih sempit nih teman-teman. Jadi kita memastikan hanya di bagian sempit itu sudah meleleh, nilon meleleh. Nah, tapi kita lihat nih panjangnya di feed sectionnya si nilon itu panjang teman-teman. Kenapa demikian? Itu pengaruh pada ukuran molekulnya sehingga mempengaruhi propertiesnya juga. Sehingga sebenarnya si nilon ini lebih tinggi temperatur meltingnya. Jadi kita butuh preheat yang lebih besar gitu, lebih banyak dibandingkan si PE. Karena si PE itu dia PDA juga rendah, berarti molekulnya juga apa tidak seragam, acak-acakan. Jadi preheatnya tidak terlalu lama teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke metering section yang sama aja gitu ya. Itu adalah proses tadi homogenisasi ya, homogenisasi dari si polimer dan aditif sebelum dia diteruskan ke die dan menjadi extruded. Itu aja intinya sebenarnya nilon. Nah, di sini teman-teman, terus kita ada belajar skema mesin ekstrusi. Nah, di sini ada bentuk die-nya itu yang apa ya? Sudutnya itu jangan tiba-tiba gitu. Jadi kita die-nya itu ada sudut pengecilan gitu. Jangan kayak siku-siku siku-siku gini ya, teman-teman. Karena ini adalah apa ya? Menyebabkan nanti dia melt fracture atau dia strukturnya acak-acakan gitu ya, nggak smooth dia alirannya. Nah, kenapa bisa? Nah, gini teman-teman, bayangkan aja ini ada polimer nih, lagi jalan tuh, terus ada nemu dinding di hari depannya, kan arah sini dia kan berlawan dia kan, jadi adalah aliran turbulen nanti kan, di sini turbulen sama mereka gitu kan. Memang dia pasti ada yang mengalir gitu ya, tapi nanti setelah dia itu pasti dia balik lagi turbulen. Kenapa demikian? Ya tadi karena dia tidak halus, dia tidak smooth gitu. Ya ibaratnya apa ya? Kalau diumpamakan itu kemarin di kelas ini ya, seperti jalan di jalan raya gitu ya. Bayangkan aja gini, kalau jalan raya tiba-tiba dihalangin nih sama dua apa namanya
dua sisi yang saling apa namanya menjepit gitu, sehingga ada hanya mungkin satu mobil dua mobil yang bisa lewat berbarengan gitu kan. Pasti yang mobil apa bagian atas sama bagian bawah ini kan apa ya, misalnya sampai sini pasti apa geser dulu sampai sana, pasti mereka acak-acakan gitu ke sana 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 gitu. Beda misalnya bayangkannya itu kita jalan tol gitu ya, kan tuh rame tuh jalan tol banyak kan, tapi dia ketika ada bagian yang melewati ininya pintu tolnya kan lama-lama di kecil gitu ya, ada sudutnya yang melandai gitu kan, mengecil gitu ya, biarpun mengecil dia tetap berjalan. Nah, sebagaimana mestinya ya nanti keluarnya juga smooth. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada faktor mendesain itu penting juga. Jadi intinya itu memberikan bentuk pada lelehan polimer itu ya, dye itu sendiri. Kemudian faktor penting dia adalah mengatur pola aliran lelehan polimer, mengurangi shear. Kemudian desain dye itu sudut pengecilan dye dan panjang daerah lens alignment. Jadi panjang lens ini juga penting ya. Ketika dia sebelum keluar dari dye-nya itu dia mau berapa panjang gitu ya, tersusun gitu. Berarti semakin panjangnya harusnya semakin rapi logikanya. Tapi kalau konsepnya kayak gini ya juga nggak bakal bisa rapi juga. Terus kemarin ada pertanyaan ini ya di bagian screw ini. Nah, ketika pada fit sectionnya di screw itu polimer sudah meleleh, apakah menjadi dampak yang positif atau negatif bagi proses ekstrusi polimer? Nah, waktu itu aku ngejawabnya gini, eh, kan ini proses nih ya, mana nih ya sini. Ketika di sini dia udah meleleh, ditambah gesekan lagi dia di bagian apa compression section, terus di metering, aku mikirnya tadi panas di sini karena gesekan bertambah, kemudian di sini juga bertambah, maka viskos dari polimer itu keenceran. Viskos polimer itu polimer keenceran. Nah, ternyata ini pemikiranku salah, teman-teman. Rupanya di bagian controllingnya itu emang diatur sedemikian rupa bahwasanya polimer nanti itu tidak terlalu tinggi temperaturnya sehingga dia viskosnya aman. Jadi gini kan, misalnya di dye ini kan ada lemnya ya sebelum dia keluar. Nah, dia maksudku dia tuh nanti keenceran gitu loh. Misalnya kita bikin ini kayak mie tadi. Bayangkan mie tadi itu agak lebih encer gitu kan. Nah, ketika dia didorong, apa yang keluar? Apakah bentuknya bagus? Pasti enggak kan? Kayak meleot-leot gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu waktu itu. Ternyata salah ya pemikiran rupanya. Ya itu tadi diatur sehingga nggak mungkin ya dia viskosnya dia tuh rendah banget gitu sehingga memperjelek di ekstrusi di bagian dye-nya itu. Tetapi masalahnya gini, ketika polyethylene itu atau polimer tadi meleleh di bagian feed section, nah di sini kan nempel di sini. Di sini kan tadi ada barel ya. Nah, ini ya. Di sini nempel, di sini nempel, sini nempel juga polimer, sini nempel. Nah, di bagian yang nempel dengan si screw tadi menyebabkan apa ya? Tidak efisien lah nanti si gesekan adiabatik tadi. Karena kita tahu ya si polimer ini memiliki sifat yang cepat sekali solidifikasi dia atau cepat mengeras. Itu emang sifat dasarnya kayak gitu. Ketika dia menempel-nempel-nempel di sini menyelubungi gitu ya. Nah, polimer yang ada di sini yang dia masih dalam pelet-pelet. Nah, ini susah jadinya. Kenapa aku bilang susah? Karena kan polimer itu kan insulator. Jadi panasnya tadi harusnya dia meleleh jadi nggak meleleh gitu. Jadi ada diselubunginya gitu nanti. Nah, jadi caranya gimana ketika udah terjadi hal demikian? Ya caranya itu kita teruskan aja prosesnya, tapi nanti hasilnya pasti ada yang nggak bagus, atau dia nanti di bagian si apa tadi di bagian heat zone itu banyak yang tertahan gitu gara-gara dia belum matching sempurna. Tapi pada akhirnya ketika kita temperatur itu diatur, kemudian nanti screw-nya juga udah dirancang gitu, mungkin lama-lama dia ini ya
akan mengalir juga yang normal gitu. Tapi butuh waktu dan ya biayanya jadi bertambah lah jadinya kan, kalau butuh manasin lebih gitu. Kira-kira seperti itu ya, waktu itu ada ditanya mengenai case kasusnya. Mungkin itu aja untuk pembahasan skema mesin ekstrusi. Ini masih ada lanjutannya, mungkin kita lanjut di part 2. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Ini udah malam juga ya, udah 11.13 malam. Bila topik beda ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.